Hai hai. Kalau di bahasa gimana, Dit? Hah? So, halo teman-teman. Sekarang saya mau di video ini saya mau membahas sedikit tentang kendala-kendala apa aja yang dihadapi sama Azubi yang sedang Ausbildung gastronomi di Jerman. Jadi kemarin saya sudah melakukan Zwischenprüfung atau ujian gastronomi di restoran, dan juga Adit sudah di mana namanya, di Kuse, di dapur. Jadi setelah hasilnya keluar, sebagian ada yang lulus dan juga ada yang nggak lulus, seperti itu teman-teman. Jadi di sini saya juga mau menjelaskan mau menginformasikan kepada teman-teman semua kalau Zwischenprüfung itu ternyata tidak semudah yang yang dibayangkan, walaupun mungkin dari awal kesannya kita kerjaannya itu cuma tis eindeken atau mengatur meja, terus juga melipat beberapa jenis serviette, apa sih bahasa Inggrisnya? Ya, serbet atau napkin itu teman-teman, napkin. Terus juga harus mengikuti juga urutan dalam menata meja atau merangkai meja makan untuk para tamu. Mungkin kelihatannya mudah, tetapi ternyata banyak juga teman-teman Azubi yang di sini yang belum lulus, seperti itu teman-teman. Terus di Kuse juga ada dia. Di Kuse juga, biarpun mungkin kelihatannya bisa, tapi ternyata banyak juga teman-teman yang di Kuse, Azubi yang di Kuse yang belum lulus, seperti itu teman-teman. Jadi kalau dari saya, kendalanya mungkin yang untuk servis yang di restoran itu kendalanya dari perlengkapan atribut, seperti itu teman-teman. Atribut dari pakaian itu yang nggak lulus tuh ada yang pakaiannya nggak lengkap, seperti itu, yang nggak pakai celana panjang hitam, ada yang pakai celana 3/4 dan warna coklat, dan itu kelihatannya nggak yang umum untuk gastronomi. Jadi mungkin itu salah satu pertimbangannya. Terus ada juga yang persiapannya yang belum lengkap, seperti contohnya alat-alat di servis, alat-alat kelner, alat-alat kelner. Kelner itu bahasa Inggrisnya apa, Nen? Pelayan ya, bahasa Indonesia pelayan, waiter. Alat-alat waiter yang belum lengkap, jadi itu yang bikin mereka juga belum lulus. Terus juga persiapan dari segi materi mereka juga belum siap, dan terus itu yang bikin mereka akhirnya dianggap belum layak untuk bisa lulus Zwischenprüfung atau ujian, seperti itu teman-teman. Jadi kalau dari saya, sarannya mungkin untuk Zwischenprüfung atau ujian apapun itu harus dipersiapkan dengan matang, dengan lengkap semuanya, dari mulai atribut, kebutuhan wajib untuk seorang kelner atau waiter itu harus lengkap, dari pakaian, terus peralatan peralatan kerja atau werkzeug, dan juga materi yang harus dikuasai, seperti itu teman-teman. Dari contohnya harus hafal berbagai macam cutleries atau alat-alat makan, terus mengetahui atau menghafal semua berbagai jenis macam gesir atau piring, seperti itu, piring, mangkuk, segala macam, dan juga aturan yang harus diikuti atau dipatuhi dalam menata meja, seperti itu teman-teman. Jadi itu nilainya benar-benar sangat detail. Pengujinya banyak waktu itu, jadi dari 4 orang, satu kelompok itu ada 4 orang, dan diuji dengan 5 penguji. Jadi menegangkan banget, tapi harus konsentrasi penuh supaya nggak buyar gitu konsentrasinya karena melihat teman yang lainnya. Itu dari saya. Terus juga harus mengetahui berbagai macam jenis gelas, untuk salah satunya gelas wine, seperti itu teman-teman. Jadi harus benar-benar dikuasai semuanya biar ujiannya lulus, seperti itu teman-teman. Kalau yang di Kuse gimana, Dek?
Hai. Kalau di kursi gimana, Dut? Hah? Kalau di kursi gimana? Kalau di kursi sih, aslinya semua orang tuh, semua koh yang di kelasku tuh bisa masak tuh, semua bisa masak. Aku yakin tuh, bahkan masak yang diuji tuh cuman gampang, kayak cuman supe sama salad. Nah, tantangan yang kita hadapi tuh kebanyakan tuh masalah teknis. Masalah aturan-aturan baku dari gastronomi untuk koh sendiri itu, kayak ya masak nggak boleh gini, masak nggak boleh gitu, maksudnya potongannya gimana. Hal-hal sepele itu justru bisa banyak mengurangi poin punte-punte. Benar-benar. Nah, di pas aku dapat grup itu kelompok paling awal hari Selasa jam 8. Itu dari kelompokku ada 5 orang. Nah, 5 orang itu kata guru saya itu yang lolos cuma 1. Tapi nggak dikasih tahu siapa itu yang lolos. Nanti nunggu suratnya dari IHK, kayak punyanya Oka, dia Hova sama Reva itu kan dia udah dikasih tahu kamu lulus apa enggak. Karena soalnya kan itu udah kelihatan itu antara lulus dan tidaknya itu kelihatan. Benar. Terus ya akhirnya banyak lah yang keteteran gitu deh. Banyak keteteran yang nggak lulus akhirnya. Sebenarnya dimulai dari hal-hal kecil deh. Hal kecil. Cuci tangan, pakaiannya bersih apa benar. Terus juga harus konsentrasi sama apa yang dikerjain masing-masing gitu teman-teman. Nggak boleh istilahnya terprovokasi sama kerjaan teman-teman yang lain. Jadi konsentrasinya buyar, itu nggak boleh teman-teman. Jadi itu juga sangat penting untuk mengatur stres saat ujian gitu, teman-teman. Yang penting yakin pada dirimu sendiri, yakin pada resepmu, yakin apa yang kamu kerjakan. Benar. Misal aku pas itu ada cerita menarik, aku kan harus masak kurbis, supe sama kartofel salad. Itu yang pertama kali ngelakuin tuh, awalnya kalau dengan cara tekniknya itu tuh yang dikerjain masak kentangnya dulu, kukus. Nah, selagi nungguin kentangnya masak, ntar kan bisa ngerjain lain. Nah, itu tuh yang ngelakuin tuh cuma aku doang, yang lain nggak ngelakuin. Nah, awal-awal itu aku bingung loh, ini orang nggak ngelakuin apa aku salah? Misal ini kita bikin apa enggak? Kalau nggak bikin kenapa aku ntar kalau bikin malah aku salah? Awalnya bimbang gitu tuh. Akhirnya tadi di soalnya juga suruh bikin, ya udahlah yakin aja. Akhirnya malah orang lain yang keteteran akhirnya nggak bisa ngatur strategi. Cuman ada juga di kelompokku itu istilahnya saling nutupi. Misalnya aku unggulnya di sini, yang lain di unggulnya sini. Jadi tambah deg-degan karena aku nggak tahu. Ya mohon doanya aja yang semoga yang 1 orang itu aku. Mudah-mudahan semuanya lulus, tapi ya gitu teman-teman. Jadi intinya harus semuanya dipersiapkan dengan baik, terus juga bisa mengatur stres seperti itu teman-teman. Mengatur stres, mengatur ketegangan sendiri. Itu teman-teman. Harus bisa, mantap. Semoga yang punya pertanyaan tinggalkan di kolom komentar. Mantap. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya.